Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Eka Nur Andini dengan nomor NIM 24010034107. Saya dari kelas 2024A, jurusan S1 Pendidikan Luar Sekolah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya ujian tengah semester mata kuliah keprofesian PNF. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk ikuti saya. Nah, saya di sini akan membawakan materi yang saya pilih untuk dipresentasikan ujian tengah semester keprofesian PNF dengan judul Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Luar Sekolah. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Heri Susilo dan Ibu Tri Ulia Kodriyati. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu deskripsi profesi. Nah, apa yang dimaksud dengan fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan luar sekolah itu? Lah, yang dimaksud fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan luar sekolah adalah individu yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sumber daya pendidikan. Mereka membantu masyarakat dalam mengakses pendidikan nonformal, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan potensi individu serta kelompok. Nah, di sini tuh ada beberapa tugas utama dari profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan luar sekolah. Ada 4 tugas utama. Yang pertama itu memberikan pelatihan keterampilan pada masyarakat. Nah, ini itu bisa seperti kursus menjahit, kursus menganyam, kursus memasak gitu. Yang kedua itu menyelenggarakan program pemberdayaan berbasis kebutuhan komunitas. Jadi nanti itu di komunitas itu kita itu bisa menyesuaikan seperti komunitas ini butuh pelatihan ini, jadi kita itu bisa menyediakan untuk masyarakat setempat. Yang ketiga itu berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi sosial. Yang keempat, membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mandiri. Jadi itu nanti kan masyarakat tadi sudah dapat seperti pelatihan keterampilan. Nah, nanti tuh kita dapat membantu masyarakat tersebut untuk mengembangkan usaha. Misalnya ikut keterampilan, ibu ini ingin menjahit. Nanti sudah bisa menjahit, nanti kita membantu untuk membukakan usaha seperti membuat butik seperti itu. Nah, di sini itu ada tantangan dalam profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Di sini ada 4 contoh tantangan dalam profesi tersebut. Yang pertama itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam program yang dilaksanakan. Yang kedua, keterbatasan dana dan fasilitas dalam pelaksanaan program. Yang ketiga itu adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam metode pemberdayaan. Yang keempat itu menyesuaikan kebijakan pemerintah yang terus berkembang. Nah, di sini itu ada beberapa peluang profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat di masa depan. Ada beberapa contoh yang saya ambil, ada 4. Di antaranya yang pertama itu meningkatkan kebutuhan pemberdayaan di era digital. Yang kedua, dukungan dari berbagai organisasi dan pemerintah. Yang ketiga, teknologi semakin mempermudah pemberdayaan masyarakat berbasis digital. Yang keempat, bisa berkarir di lembaga sosial, NGO, pemerintah, dan menjadi wirausaha sosial. Nah, di sini itu ada pengaruh teknologi dalam profesi. Ada beberapa contoh yang dapat pengaruh teknologi dalam profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu e-learning dan platform digital, yaitu pembelajaran berbasis daring melalui video, aplikasi, dan forum diskusi. Yaitu dengan cara seperti kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi Zoom atau dengan melakukan pertemuan di Google Meet. Yang kedua itu AI dan analisis, yaitu kita dapat menganalisis kebutuhan masyarakat secara lebih akurat untuk merancang program pembelajaran yang efektif. Yang ketiga itu media sosial dan komunitas digital, yaitu kita dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui grup WhatsApp, Telegram, Facebook Learning. Nah, di sini ada adaptasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Ada beberapa contoh, 4 contoh yang saya ambil di sini. Yang pertama itu menggunakan platform digital untuk pelatihan online. Yang kedua, meningkatkan kompetensi digital bagi fasilitator. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dan website untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Yang keempat itu menggunakan teknologi interaktif seperti AR atau VR dalam pembelajaran keterampilan.
Nah, di sini slide ini itu ada tinjauan profesi berkontribusi terhadap kebijakan dan isu sosial. Di sini ada dua, yaitu kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat, dan yang kedua itu kontribusi profesi dalam menyelesaikan isu tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengatur pendidikan nonformal sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs, yaitu mengakui peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dan mendukung target SDGs. Yang ketiga itu Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum dalam pendidikan nonformal, yaitu mendorong metode pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir itu kebijakan digitalisasi pendidikan, yaitu mendorong fasilitator untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran berbasis komunitas. Dan sini itu ada tinjauan profesi berkontribusi terhadap kebijakan dan isu sosial. Kelanjutan dari yang tadi, yaitu yang sekarang kontribusi profesi dalam menyelesaikan isu sosial. Nah, profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan luar sekolah ini memiliki beberapa kontribusi profesi untuk menyelesaikan isu-isu sosial. Seperti contoh yang pertama, mengatasi buta aksara dan kesenjangan pendidikan, yaitu melalui program pendidikan kesetaraan dan keterampilan berbasis masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu dengan cara pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas usaha kecil. Contoh yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial dan kesehatan, yaitu dengan cara program edukasi tentang kesehatan, lingkungan, dan hak-hak sosial. Dan yang terakhir itu membantu integrasi teknologi dalam masyarakat, yaitu dengan cara pelatihan digital bagi masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan peluang kerja. Dan slide selanjutnya itu keterampilan yang dibutuhkan di masa depan dalam profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan luar sekolah. Seperti contoh yang pertama itu komunitas efektif, yaitu agar kita dapat menyampaikan informasi dengan baik. Yang kedua, manajemen program, yaitu mengelola proyek pemberdayaan dengan lebih efektif. Yang ketiga, keterampilan digital. Kita dapat memahami e-learning, media sosial, dan analisis data. Yang keempat, kolaborasi dan networking, yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Yang terakhir itu problem solving dan kreativitas, yaitu menemukan solusi inovatif bagi masyarakat. Nah, di sini ada keterkaitan dengan SDGs, Sustainable Development Goals, profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Di sini ada 3 SDG. Yang pertama SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses ke pendidikan nonformal yang berkualitas. Yang kedua itu SDG 8, pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi, membantu masyarakat memperoleh keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. SDG yang ketiga yaitu SDG 10, mengurangi ketimpangan, memberikan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Slide yang terakhir ini itu ada refleksi pribadi dan rencana karir saya. Di sini ada ketertarikan terhadap profesi ini. Saya sebagai individu yang peduli terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, saya merasa profesi ini sangat relevan dengan keinginan saya untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial, sehingga saya tertarik terhadap profesi ini. Dan rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan ada 4. Yang pertama itu mengikuti pelatihan fasilitasi pendidikan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi pendidikan. Yang ketiga, mengikuti komunitas atau organisasi yang bergerak di pendidikan nonformal. Dan yang terakhir itu, yang keempat, mengembangkan program pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal.